Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar membuat membuat gateway server menggunakan Debian. Nah, tapi waktu kita latihan yang sebelumnya itu kita masih mengkonfigurasi klien kita secara manual. Jadi klien kita tidak mendapatkan alamat IP secara otomatis dan juga masih menggunakan DNS punya Google ya, atau DNS dari luar. Nah, pada hari ini kita akan belajar membuat atau mengkonfigurasi DNS mesh, DNS mesh dan DHCP server. Nah, ini dengan adanya DNS mask dan DHCP server ini, kita bisa klien tanpa konfigurasi IP sudah dapat alamat IP dan terhubung ke internet ya, termasuk juga memperoleh DNS server, yang mana DNS server kita tetapkan nanti akan sama dengan alamat gateway. Seperti itu. Ini ada penjelasan lebih panjang, kalian bisa lihat dari web saya. Kemudian kita langsung saja, topologinya masih sama dengan sebelumnya, kita hanya akan melanjutkannya saja. Nah, apabila kita sudah pernah install Bind 9 ya, itu adalah aplikasi untuk DNS server, kita harus stop dulu. Tapi kalau belum pernah install, ya berarti kita bisa abaikan proses ini ya. Gitu. Ini hanya jika kalian sudah pernah install Bind 9 di server. Karena apa? Karena Bind 9 dan DNS mask ini akan sama-sama berjalan di port yang sama. Gitu ya, port 53, sehingga akan konflik. Nah, supaya tidak konflik, kalau ada bind maka harus kita uninstall atau minimal kita stop dan kita disable bindnya itu, gitu ya. Nah, kalau sudah di stop atau disable, kita bisa langsung install DNS mask. Kita coba install DNS masknya langsung, karena di saya ini belum ada bindnya, jadi langsung apt install DNS mask. Nah, oke, yes, kita tunggu sebentar untuk proses download paketnya. Nah, instalasi selesai, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi seperti di sini. Pertama kita cari domain need ya. Nah, untuk apa? Kalau kita tidak mau merefer atau meneruskan plain domain. Plain domain itu tanpa dot ya. Jadi misalkan kalau ada Google ya, Google kan biasanya google.com ya, ada .com-nya. Nah, itu domain name yang valid ya. Kalau plain domain berarti tanpa dot gitu. Jadi misalkan saya punya web ya, wildaniel.com. Nah, kalau tanpa .com cuma Wildaniel itu berarti plain names ya. Jadi kalau plain names kita tidak izinkan ya, sehingga kita di sini domain needed kita aktifkan. Kemudian never forward address ya, supaya kita hanya mencari domain gitu ya. Address tidak perlu di forward gitu ya. Jadi yang di forward hanya domain name aja, IP nggak perlu. Kemudian ada strict order. Nah, strict order ini nantinya urutan. Kalau kita punya banyak DNS server, strict order berarti urut nyarinya dari DNS server paling atas dulu. Kalau nggak ada di paling atas, DNS server kedua. Kalau kedua nggak ada, DNS server ketiga, kayak gitu ya. Kalau strict order seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan menentukan server kita
domainnya apa, kemudian IP-nya berapa gitu. Nah, kalau expand host ini akan digunakan kalau kita mau menggunakan data host kita yang ada di file /etc/host. Nah, itu akan memudahkan ya kalau kita gunakan expand host ya. Jadi kita punya flat domain apapun, static domain, maaf bukan flat domain, static domain apapun, kita tinggal masukkan di file etc host gitu. Nanti otomatis akan dikenali oleh klien kita. Gitu ya. Terakhir domain kita. Nah, langsung saja berarti kita akan mengedit file /etc dnsmask.conf nano/etc dnsmask.conf. Enter. Oke. Nah, ini ya tadi pertama bogus domain need, kemudian bogus privilege, kemudian ada tadi apa ya? Ada strict order ya, strict order dulu. Kalau nyarinya susah, Ctrl W, strict min order. Nah, ini dia. Oke, kemudian server. Nah, ini ada server. Kita tulis di bawahnya atau kita edit juga boleh. Kita edit. Oke, domain kita misalkan wildanil.lab. Kemudian IP dari domain kita adalah 172.0.254 gitu. Apabila kalian punya server-server lain yang punya domain, itu bisa didaftarkan di sini juga. Oke, itu dulu. Kemudian kita lihat ada apa lagi di sini, expand host ya, expand host dan domain. Kita cari Ctrl W, expand min host. Oke, ini hapus, kemudian domain ini ya, domain kita tulis saja wildanil.lab. Ini sebenarnya kalau domain ini opsional ya, tapi nggak apa-apa, kita isi aja. Oke, sudah. Di sini kita tinggal restart DNS masknya. Nah, sudah di restart. Kemudian kita bisa menambahkan di /etc/host ya, domain-domain kita ya, dan juga domain-domain server lain yang ada di dalam jaringan lokal kita. Di sini karena kita baru ada 2 VM doang, satu klien satu server, jadi cukup domain server kita aja yang dimasukkan di sini ya. Jadi kita edit nano/etc/host. Oke, kita tambahkan di sini 10, 100, 101. Tadi dia adalah wildanil.lab. Kita juga bisa buat gateway.wildanil.lab. Bisa juga pakai tab aja ya, biar agak enak dibaca. Oke, terus juga web.wildanil.lab. Kemudian sama 172.16.0254 wildanil.lab, gw.wildanil.lab, kemudian web.wildanil.lab. Ctrl O, enter, Ctrl X. Oke, kita restart lagi DNS mask. Untuk menguji DNS mask, pertama kita edit dulu /etc resolve.conf. Kita pastikan bahwa DNS name servernya sudah sesuai dengan IP kita. Nah, ini masih belum sesuai IP kita. Kita edit 172.16.0254 gitu ya, atau kita tambahkan juga boleh.
2 16 10 100 101. Nanti yang tadi tambahkan paling bawah tuh 92 168 15 1 atau Google dan sebagainya kita boleh tambahkan. Nah, selanjutnya kita langsung aja coba tik wildanil.lab. Oke, nah ini bisa kita lihat di sini outputnya ada keterangannya ya di flagsnya, query 1, answernya 2. Answernya apa saja? wildanil.lab ini bagian answer ya, lurusnya pointer saya ini ada wildanil.lab, kemudian IP-nya 172.16.0.254 dan wildanil.lab IP-nya 10.100.101. Nah, itu itu adalah DNS kita sudah berhasil. Selanjutnya tadi baru DNS, sekarang coba untuk DHCP gitu ya. Nah, untuk DHCP server ada beberapa hal yang harus kita konfigurasi. Yang pertama adalah rank, kemudian ini gateway atau router. Selanjutnya adalah untuk DNS servernya, gitu ya, dan netmask. Kemudian di sini ada tambahan lagi NTP server. Gitu. Kita cari aja langsung DHCP ring. Oke. nano/etc dnsmask.conf. Oke. Kita tadi cari di sini DHCP ring. DHCP min ring. Nah, ini ada DHCP range, kita hapus. Nah, di sini diisi yang pertama depan ini adalah IP awal 171.16, misalkan saya 0.101 sampai dengan 172.16 0.200. listnya adalah 12 jam. Nah, ini artinya nanti klien kita akan memperoleh IP antara 101 hingga 200. Kemudian ada option router. Kita cari aja Ctrl W, option (2) router. Nah, ini option router. Kita buka, kita berikan alamat IP-nya sesuai dengan IP yang menjadi gateway ya, 172.16.0.254 begitu. Kemudian selanjutnya adalah option NTP. Oh, tidak ada. Kita akan menambahkan manual berarti. DNS min server. Option (2) DNS min server. Tidak ketemu juga. Kita cari option netmask. Option (2) netmask. Tidak ketemu juga. Mungkin di sini saya ada salah ketiknya. DHCP option. Di sini ada NTP server. Oh, ini. Mungkin tadi saya ketiknya salah ya. Ada NTP server. Kita berikan alamatnya 172.16.0.254. Oke, kemudian di sini ada option DNS server. Kita bisa masukkan di sini 2.16.0.254 juga. Ini kita buka dulu.
Oke, terus option net mask. Kita ketik bawahnya aja nggak apa-apa ya. Kita ketik aja di bawahnya nggak apa-apa, DHCP min option sama dengan option, oh ini namanya hilangin, DNS, oh maaf, net mas koma 255.255.255.0 gitu ya. Oke, enter. Kemudian ada tambahan lagi sepertinya. Terakhir ini ya, ada meng-disable interface ya, yang tidak mendapatkan DHCP, yaitu np0s3 karena S3 untuk NAT, dan np0s8 karena S8 ini untuk terhubung dengan laptop ya, dengan fisik. Nah, ini mau kita berikan layanan ini hanya untuk VM Windows Client. Kita coba konfigurasi lagi, Ctrl W, coba interface. Di sini ada interface, kita coba cari. Nah, ini no DHCP interface, jadi interface yang tidak diberikan DHCP. Kita tulis np0s3, kemudian lagi no min DHCP min interface sama dengan np0s8. Nah, oke, Ctrl O, enter, Ctrl X, semoga gak ada yang typo. Kita coba restart DNS mask. Oke, sudah. Coba untuk memastikan kita lihat net start min tunap. Ini kemungkinan net startnya belum keinstall. Nah, ya betul, apt install net min tools. Nah, ini untuk misal tools net seperti net start. Kita coba. Nah, di sini bisa kita lihat, biar lebih spesifik saya kasih pipeline grep DNS mask. Nah, di sini DNS mask ada jalan ya, port 5353 dan ada yang port 67. Yang 53 ini akan melayani DNS request, dan yang port 67 ini akan melayani DHCP server. Itu kita sekarang tinggal buktikan di Windows. Di Windows kita open net sharing center, coba change adapter setting. Oke, kita properties, jadikan ini sebagai DHCP. Nah, oke, close. Nah, detail ini masih identifying. Nah, oke, sekarang di DHCP enable, yes, dia dapat IP 172.16.0.121, subnet masknya 255.255.0, listnya listnya itu, kemudian ini gateway-nya 0254, DHCP servernya 0254 gitu ya, DNS server 0254 juga. Nah, artinya dia sudah berhasil mendapatkan alamat IP secara otomatis. Oke, kita sekarang cmd, kita coba ping google.com. Oke, sekarang kita coba ping phildaniel.lab. Nah, berhasil ya, ping web.phildaniel.lab. Oke, jadi domain-domain ini nggak ada, phildaniel.lab itu nggak ada di internet ya. Ini bisa di ping, ada domainnya, karena tadi kita menggunakan DNS mask ya, kita mengedit file /etc/host ya, yang tadi di nano /etc/host ini ya.
Nah, karena kita mendefinisikan di sini ada wildanil.lab, web.wildanil.lab dengan IP sekian, maka dia bisa menerjemahkannya. Oke, itu saja yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, saya akan menjawab secara langsung di kolom komentar, atau kalau butuh penjelasan panjang, saya bisa membuat video terpisah khusus untuk menjawab pertanyaan itu. Baik, kalau begitu saya akhiri di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.